Selama bertahun-tahun, pesawat antariksa Kepler telah menjelajahi ruang angkasa. Kepler meneliti lebih dari 150.000 bintang di seluruh galaksi. Misi ini bertujuan untuk mencari planet yang mirip dengan bumi. Siapa tahu kan jadi rumah kedua kita? Tapi kemungkinan hal ini cuma akan terjadi di masa depan, saat manusia mulai melakukan kolonisasi luar angkasa. Kepler berhasil menjalankan misinya dengan baik setelah menemukan banyak planet bumi super. Di tata surya kita nggak ada planet yang bisa dikategorikan sebagai bumi super. Sebagian ilmuwan berspekulasi planet ini kemungkinan tersembunyi di tepi tata surya kita. Tapi belum ada yang bisa membuktikannya. Bumi super kedengarannya wah kan ya? Tapi sebetulnya kecil banget kemungkinannya kalau ada planet lain seperti bumi. Di seluruh jagat raya ada banyak planet super. Julukan bumi super hanya disematkan pada planet yang beratnya antara 1-10 kali massa bumi. Ukurannya juga harus 2 kali planet kita. Ia juga harus mendapat suplai energi dari bintang lain. Ya, begitulah kriterianya. Permukaan planet ini bisa saja berbatu atau bergas atau malah campurannya. Atmosfer, iklim, dan lanskapnya juga mirip, hanya saja ukurannya lebih gede. Bentuk kehidupannya juga berbeda karena masanya naik, gravitasi di planet ini jadi lebih kuat. Di planet ini nggak ada gunung dan pepohonan yang menjulang, ukuran gunungnya lebih mini dan kebanyakan pohon cuma bisa tumbuh setinggi bangunan satu lantai. Manusianya juga lebih pendek, tubuh akan sulit tumbuh kalau gravitasi menekannya hingga 2-3 kali lebih kuat. Tinggi rata-rata manusia dewasa cuma 1 meter. Populasi manusia di bumi saat ini hampir 8 miliar jiwa. Kota-kota besar sudah mulai sesak, tapi di bumi super, wilayahnya 2 kali lebih luas. Manusianya lebih mungil, kendaraan dan rumahnya juga lebih kecil, sehingga permukaan planetnya terasa lebih lapang. Udaranya lebih bersih, dan sebagian sisi planet ini belum terjamah sama sekali. Siang dan malam harinya berlangsung lebih lama daripada di bumi. Kalau sekarang hari Senin, berarti hari Selasanya baru akan dimulai 48 jam lagi. Tapi mereka nggak suka mager dan rebahan. Jam kerjanya lebih panjang sekarang. Akibatnya, mereka jadi kurang tidur, kurang istirahat, dan terburu-buru setiap kali pergi ngantor. Tapi kerennya, mereka jauh lebih kuat dan tahan banting. Orang biasa yang baru sampai di bumi super mungkin ngerasa sudah kayak ngangkat tas yang penuh dengan batu bata. Ototnya jarang dipakai untuk angkat beban. Saat tidur pun badannya terasa berat. Bagi orang yang belum siap, tekanan ini bisa merusak tulang dan otot mereka dan konsekuensinya nggak akan menyenangkan. Nah, setelah mendiami bumi super selama ribuan tahun, mereka telah berevolusi dan beradaptasi dengan kondisi baru. Di planet ini, tulang mereka sekuat besi. Mungkin mirip-mirip otot kawat tulang besinya Gatot Kaca ya. Tubuhnya memang kecil, tapi kekuatannya itu loh, super mantul. Sayangnya mereka nggak tahu kalau mereka kuat. Mereka mengira semua benda terasa berat. Pepohonan juga lebih kokoh dan kayunya lebih awet, sehingga perabotnya lebih susah dibuat. Berat sehelai kertas di bumi super bisa sampai 10 kalinya kertas biasa. Mobil penumpang rata-rata bisa seberat 2 truk damkar, 1 sendok teh pun jauh lebih berat dari barbel kecil. Tapi karena semua kendaraannya lebih berat daripada alat transportasi di bumi, kekuatan dan bahan bakarnya juga perlu ditambah supaya bisa ngebut. Untuk mengirim roket keluar angkasa, diperlukan sumber daya yang lebih besar. Bahan bakarnya juga nambah agar bisa melawan gaya gravitasi bumi super dan meninggalkan atmosfernya. Maka, pesawat luar angkasa juga perlu dibuat ringan. Kalau semuanya jadi berat dan padat, kamu malah akan ngerasa lemah. Tapi semisal nih, kamu jadi penghuni bumi super dan pengen banget terbang ke bumi, pasti kamu akan jadi manusia super deh. Dengan cuma mendekati sebuah mobil, lalu menaruh kedua tanganmu di bagasi, wuss, mobilnya langsung bergerak. Di gym, kamu juga bisa mengangkat semua beban. Cuma dengan 1 pukulan, kamu bisa loh menjebol tembok beton dan kayu. Keren kan? Padahal tubuhmu kecil. Kakimu yang terbiasa dengan beban berat mulai terasa ringan. Mau melompati atap rumah? Gampang. Tinggal hap. Saat jatuh dari bangunan 2 lantai, tubuhmu nggak akan terluka. Kulitmu juga nggak akan lecet-lecet dan tulangmu bisa meredam efek jatuhmu. Di bumi, kamu menjadi superhero. Sayangnya, bumi super yang wah ini belum ditemukan. Kita belum benar-benar mempelajarinya. Bisa aja kan planet ini malah membahayakan manusia? Masanya nggak main-main loh. Dan pastinya energinya juga besar serta perlu dilepaskan.
Andai kita hidup di bumi super, letusan gunung berapi akan sangat lazim. Gravitasi yang meningkat juga bisa meningkatkan aktivitas lempeng tektonik. Lanskap dan kulit planetnya nggak akan stabil. Bisa bayangin gempa bumi yang terjadi tiap hari? Kondisi seperti itu bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap keseimbangan tubuh. Plusnya lagi, akan ada teknologi khusus untuk memperkuat fondasi rumah. Pergeseran lempeng tektonik yang sering terjadi akan memicu banyak tsunami dahsyat, lautan akan terus berubah bentuk, daratan dibanjiri air bah, dan dalam kondisi yang terus berubah-ubah ini, manusia nggak akan bisa mendirikan kota permanen agar hidup dengan nyaman. Selain itu, kalaupun manusia pernah ke planet ini, kita akan sulit menjauh karena kekuatan gravitasinya sangat tinggi. Benda-benda ruang angkasa yang terbang melewati bumi super kemungkinan akan jatuh ke permukaannya. Selain gempa dan letusan gunung berapi, akan ada banyak hujan meteor. Dan bukan hanya berupa batuan yang akan hancur di atmosfer, asteroid besar-besar akan terlempar dari jalurnya karena gravitasi di planet ini. Penghuninya harus membuat mesin yang bisa menghancurkan meteorit, tapi meskipun mereka berhasil, ratusan bongkah batuan luar angkasa masih akan jatuh di permukaan bumi super. Setelah semua bencana ini, kemungkinan besar mereka akan paham. Ternyata cuma ada satu bumi yang super keren. Mana lagi kalau bukan planet kita? Kemungkinan terburuknya, inti bumi kita akan mengeras, planet ini akan kehilangan perisainya. Badai matahari dan ledakan energi bisa menimbulkan masalah serius bagi manusia. Semua perangkat elektronik nggak akan berfungsi dengan normal, internet, pembangkit listrik, lampu lalu lintas, komputer, pesawat terbang. Sebutin aja deh, untuk bertahan di tempat seperti itu, orang harus tinggal di bawah kubah besar. Ini akan mencegah radiasi dan meteorit menembusnya. Tapi banyak bumi super memiliki kondisi yang lebih sulit lagi. Misalnya, ada sebuah planet yang suhu udaranya begitu tinggi sehingga logam bisa menguap di sana. Tidak mungkin muncul bentuk kehidupan apapun di tempat seperti itu kan? Tapi, andai manusia berevolusi di sana, spesies kita tidak akan rentan. Bayangkan makhluk tertutup kulit yang lebih kuat dan lentur daripada bahan apapun di bumi. Bagi mereka, berjalan menembus api terasa biasa seperti menghirup udara. Penghuni planet ini mungkin akan mencoba mengambil alih planet-planet lain. Hal yang tidak tertahankan oleh mereka hanya suhu rendah. Angin hangat akan terasa seperti terpaan angin sedingin es bagi mereka. Ada bumi super lain yang mirip dengan yang ini. Planet ini menerima energi yang sangat banyak dari bintang terdekat. Karena ini, suhu di sana begitu tinggi sehingga bahkan molekul pun akan hancur. Di kedalaman antariksa, ilmuwan telah menemukan bumi super lain. Ukurannya 2,5 kali bumi dan tertutup air seluruhnya. Tidak ada sepetak tanah pun di sana dan planet ini berat. Karena itu posisinya agak condong ke samping dan ketika bumi super ini berputar pada sumbunya, air mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya. Tsunami masif yang merusak adalah hal yang biasa terjadi di planet ini. Dan kalau manusia tinggal di sana, mereka akan lebih mirip hewan amfibi daripada manusia. Bumi super lain berjarak 6 tahun cahaya dari kita. Masanya 3 kali dibanding bumi kita, dan planet ini butuh sekitar 233 hari untuk mengorbit bintangnya. Planet ini hanya menerima 2% energi bintang itu, dan permukaan dunia ini adalah tempat gelap tertutup es. Salah satu planet menakjubkan di luar sana sepertinya cukup ramah dan berpotensi bisa dihuni. Seperti bumi kita, planet ini bersinar biru, tapi tampilannya menipu. Di bumi super ini, angin bertiup 7 kali kecepatan suara. Tapi bahaya utamanya adalah hujan kaca. Triliunan pecahan kaca akan mengubah apa saja yang menghalanginya menjadi serbu. Wah, enggak yang ini kau lewati aja. Di antara semua planet tata surya, bumi kita unik karena satu-satunya yang memiliki kehidupan. Tapi, bagaimana jika kita punya pesaing? Bagaimana jika bumi kedua muncul begitu saja? Maka akan ada 2 skenario berbeda. Yang pertama adalah kehancuran kedua planet. Yang kedua, memiliki akhir yang tak terduga tapi cukup logis. Tapi, mari kita mulai dengan skenario bencana. Bumi kedua dengan kondisi sama hanya ada jika benar-benar menerima kadar sinar matahari yang sama dengan planet kita. Orbit yang diikuti bumi kita sempurna untuk mendapatkan kadar panas matahari yang diperlukan. Jika kita sedikit lebih jauh, seluruh permukaan planet kita akan menyerupai Antartika. Dan jika bumi sedikit lebih dekat ke matahari, kita semua akan tinggal di gurun besar yang dihuni makhluk hidup yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, untuk bumi kedua yang identik dengan kita, planet tersebut harus mengikuti orbit planet kita.
Dua benda besar bisa berada dekat satu sama lain. Penyatuan bumi dan bulan adalah contohnya. Tapi, kalau objek kedua memiliki berat dan ukuran yang sama dengan planet kita, tidak akan ada cukup ruang bagi keduanya. Gravitasi dua bumi akan menjadi masalah besar. Dua dunia akan bertabrakan karena keduanya akan saling menarik. Proses ini akan berlangsung selama ratusan juta tahun. Dan pada akhirnya, keduanya akan berubah menjadi satu dunia raksasa. Dan serpihannya akan terlontar di sekitar planet yang baru terbentuk menyerupai cincin di sekitar Saturnus. Atau salah satu planet akan mendorong yang lain keluar dari orbitnya. Dalam hal ini, salah satu bumi akan melaju menuju matahari dan terbakar di atmosfernya. Penting diingat bahwa bumi bergerak pada kecepatan 107.826 km per jam setiap saat, 80 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dan sekarang, bayangkan dua planet besar yang saling mendekati dengan kecepatan seperti itu. Bahkan organisme mikroskopis hidup di mulut gunung berapi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah kedua bumi bertabrakan. Bahkan bulan akan hancur berkeping-keping akibat gelombang ledakannya. Tapi, mari kita bayangkan bumi kembar mengikuti orbit lain di suatu tempat antara Mars dan bumi. Bahkan dalam situasi ini, kehidupan orang akan berubah selamanya. Omong-omong, teori yang menyatakan bumi mungkin memiliki kembaran muncul sejak lama. Ilmuwan masa lalu percaya planet kedua bisa bersembunyi di sisi yang berlawanan dari matahari. Berkat teknologi modern dalam astronomi, kita tahu teori ini tidak benar. Jika tidak, teleskop kita dan peralatan lainnya akan sudah menangkap beberapa sinyal dari planet ini. Para ilmuwan mempelajari benda-benda angkasa yang berjarak ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mereka pasti akan memperhatikan dunia lain di kawasan ini. Bagaimanapun, mari kita bayangkan bumi kedua memang ada dan kita telah menemukannya belum lama ini. Seluruh bidang astronomi dan astrofisika akan segera menerima dana senilai ratusan miliar dolar. Studi tentang kembaran bumi akan menjadi prioritas bagi banyak orang. Para ahli akan mengemukakan ratusan hipotesis seperti apa bumi kedua dan apa yang terjadi di sana. Planet ini berada pada jarak yang hampir sama dari matahari seperti kita. Ini berarti cuaca harus sama di sana. Segera saja ilmuwan menemukan bahwa kembaran bumi punya air cair dan benua, tapi berbeda dengan kita. Bentuk dan lokasinya berbeda. Kemungkinan besar di sana juga ada kehidupan. Tapi, apa asal-usulnya? Ada hipotesis yang menyatakan kehidupan di planet kita muncul berkat asam amino dibawa ke bumi oleh meteorit. Sangat mustahil hal yang sama terjadi pada dunia lain. Kehidupan kemungkinan besar muncul di sana dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin ikan tidak keluar dari air di planet itu, dan makhluk cerdas pertama muncul di laut. Bentuknya bisa seperti amfibi dengan sisik dan siripnya, atau gurita seperti monster dengan tentakel besar. Ikan di bumi kedua bisa saja keluar dari air dan menumbuhkan kaki dan tangan. Tapi bagaimana jika semua makhluk ini tidak suka berjalan di tanah? Lalu dunia ini mungkin dihuni oleh manusia burung cerdas, atau kehidupan bisa saja berasal jauh di dalam tanah. Kemudian evolusi akan menciptakan tikus mondok humanoid atau cacing yang sangat kompleks. Untuk mencari tahu pasti, para ilmuwan mengirim rover ke sana. Misi serupa ke Mars sukses besar, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan yang satu ini. Semua orang di bumi sedang menunggu. Apa yang akan ditemukan oleh rover di sisi lain? Butuh beberapa tahun agar rover tiba di sana. Anehnya, 2 hari setelah peluncuran, rover kembali. Tapi ini bukan rover kita. Selama ini, penduduk bumi kedua telah mengawasi planet kita juga. Pada satu titik, mereka juga mengirim probe yang terbuat dari bahan yang sama dengan kita. Probe tersebut punya kamera dan alat perekam. Tapi semua orang khawatir karena rover tersebut terlihat mirip dengan laba-laba mekanis. Mungkinkah tarantula raksasa hidup di dunia itu? Para ilmuwan memahami kita perlu berkomunikasi. Kita mengirim tamu kita sinyal radio dengan beberapa informasi tentang peradaban kita. Mereka menangkap pesan ini juga mengirim sinyal mereka sendiri, berisi simbol aneh yang menyerupai goresan. Para ahli bahasa di seluruh dunia mencoba menguraikannya. Sementara itu, para astronom mengirimkan rekaman pidato manusia kepada para tamu. Beberapa hari kemudian, satelit kita menangkap pesan dari tetangga luar angkasa kita dengan suara mereka.
Ilmuwan akan memutar rekaman itu. Seluruh dunia mendengarkan dengan napas tertahan. Terdengar geraman mengerikan dan benar-benar tidak dapat dipahami. Ada jeda dan irama yang tidak biasa. Tapi tidak ada yang menyerupai ucapan manusia. Seisi bumi panik. Semua negara bersiap menghadapi invasi. Hal paling penting sekarang adalah membangun perisai untuk melindungi planet ini. Tidak ada yang bisa menerjemahkan pesan. Mungkin saja tetangga kita juga tidak bisa memahami kita. Semua orang membuat upaya terakhir untuk membangun beberapa kontak. Kita mengirimkan video dengan bahasa isyarat dan tanda bahwa kita hanya menginginkan perdamaian dan kerjasama. Jawabannya tidak butuh waktu lama. Satelit kita menerima file video mereka. Ilmuwan memutar kembali rekaman tersebut. Isinya sangat mengejutkan. Kita melihat dinosaurus dalam baju robot. Kehidupan di bumi kedua berkembang dengan cara sama seperti di planet kita. Tapi, meteorit jumbo yang tersorot itu tidak jatuh di sana. Selama jutaan tahun evolusi, dinosaurus menjadi makhluk pintar. Dalam video, mereka menggeram dan menunjuk dengan cakar mereka pada gambar bumi kita. Kemudian mereka menggeram lebih keras dan apakah itu tawa? Rekaman berakhir. Banyak orang menganggap ini pengumuman invasi. Beberapa tahun telah berlalu. Selama waktu ini, ilmuwan telah bertukar pesan dengan dinosaurus beberapa kali dan tampaknya kita mulai memahami mereka. Ternyata para reptil itu juga menginginkan perdamaian. Mereka mengatakan bahwa planet mereka pernah dihuni oleh humanoid yang mirip manusia, tapi banjir besar melenyapkan mereka. Dinosaurus berhasil bertahan hidup dan berevolusi menjadi makhluk cerdas. Akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum banyak orang menginjakkan kaki di planet mereka. Dan ketika ini terjadi, manusia akan lega, menyadari bahwa kita tidak sendirian. Tapi bagaimana jika tidak ada kehidupan cerdas di bumi kedua? Semua orang di bumi kita juga akan senang. Kita akan tahu bahwa kita akan selalu memiliki rumah lain. Mungkin kita akan segera mulai menjelajahi kembaran bumi atau mulai menambang sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam hal apapun, hidup kita tidak akan berubah segera karena planet itu akan terlalu jauh dari planet kita. Puluhan generasi akan berlalu sebelum orang-orang mulai menetap di bumi kedua. Planet kita akan kehilangan lebih banyak dan lebih banyak sumber daya, sehingga semua orang ingin pindah ke dunia baru. Awalnya, hanya orang terkaya yang mampu melakukannya, tapi seiring waktu, perjalanan ruang angkasa akan menjadi lebih murah. Orang mungkin akan menginvestasikan banyak uang untuk membangun surga di bumi kedua. Jika ini terjadi, kita akan mengunjungi dunia ini selama liburan untuk menghirup udara segar dan menikmati alam. Dalam hal apapun, populasi manusia akan tumbuh. Ini berarti bahwa cepat atau lambat, bumi kedua akan dihuni manusia seperti bumi pertama. Kemudian, orang-orang akan mulai mencari rumah baru di antara bintang. Omong-omong, jika ada kehidupan di planet yang mirip dengan kita, mungkin bentuknya seperti gurita. Bahkan ada teori bahwa gurita datang ke bumi dari beberapa dunia lain. Setiap hewan memiliki beberapa tahap perkembangan evolusioner. Misalnya, gajah dan mamut berasal dari satu nenek moyang yang sama 5-6 juta tahun yang lalu. Melihat lebih jauh, hampir semua mamalia berevolusi dari satu nenek moyang yang sama dengan reptil. Setiap spesies telah berubah selama jutaan tahun. Hal yang berbeda terjadi pada gurita. Makhluk ini tiba-tiba muncul di atas silsilah keluarga. Dari sudut pandang evolusi, cumi-cumi harus berevolusi menjadi gurita jutaan tahun dari sekarang. Tapi lihat, makhluk ini sudah ada di sini. Selain itu, gurita sangat pintar. Kode genetik mereka jauh lebih beragam daripada manusia. Mungkin saja gurita aslinya pengunjung dari planet lain yang mirip dengan kita. Tapi tentu saja, ini hanyalah hipotesis. Bulan Juli, saat jarak kita sekitar 151 juta kilometer dari matahari, suhu di bumi lebih hangat 2 derajat Celcius dibanding pada bulan Januari, saat jarak kita 4,8 juta kilometer lebih dekat. Soalnya, daratan kering di utara lebih banyak daripada di selatan. Dan daratan cenderung lebih panas daripada air. Selama musim panas di utara pada bulan Juli, lebih banyak daratan memanas dibanding bulan Januari. Jadi, bumi sedikit lebih panas pada bulan-bulan ini meskipun jarak kita lebih jauh dari sumber panas. Semakin dekat bulan ke cakrawala, semakin besar ukuran yang terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Sebuah teori menjelaskan kalau atmosfer berfungsi kayak kaca pembesar. Artinya, bisa bikin bulan kelihatan lebih besar. Padahal, kalau emang atmosfer berpengaruh, bulan seharusnya kelihatan lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli yakin sebenarnya otak kitalah yang menciptakan ilusi itu. Pikiran kita bisa memperbesar ukuran bulan lebih dari 2 kalinya.
Waktu satelit bumi ini berada tinggi di langit, kamu nggak tahu jaraknya kan? Tapi waktu ada di dekat cakrawala, kamu bisa ngelihat benda-benda yang mengelilingi bulan dengan detail. Makanya, bulan kelihatan lebih besar. Tapi itu cuma salah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena itu. Ngomong-ngomong, kamu bisa ngakalin ilusi ini kalau kamu jongkok dan ngelihat bulan terbalik lewat kaki. Satu hari di Venus lebih lama dari setahun. Planet ini butuh 243 hari bumi buat berotasi dan cuma 225 hari bumi buat mengelilingi matahari. Sekitar 5 juta tahun lalu, lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita mengeluarkan bintang. Sekarang, bintang itu menjelajahi Bima Sakti 10 kali lebih cepat daripada bintang yang ada. Cincin Saturnus tipis banget kalau dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya magnet planet ini yang ukurannya 900 cm, berarti cincinnya 10.000 kali lebih tipis daripada pisau cukur. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada 2016, saintis nemu keanehan di permukaan planet itu yang nunjukin kalau Merkurius menyusut. Setelah diteliti lagi, ternyata Merkurius belum selesai mendingin. Bumi dan bulan perlahan menjauh, tapi pelan banget kayak pertumbuhan kuku. Ini adalah sisi lain dari gaya gravitasi satelit kita. Bulan memengaruhi gelombang pasang di samudera bumi. Nah, gelombang itu mendorong bulan dan mempercepatnya. Nantinya, ini bikin satelit kita terdorong ke orbit lebih tinggi. Di zaman prasejarah, jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada sekarang. Untungnya, kita nggak kehilangan bulan. Semakin jauh bulan, semakin lemah tarikan gravitasinya. Artinya, nggak lama lagi, bumi nggak akan mendorong bulan dengan kekuatan itu. Ditemukan tahun 2017, Kelt 9b adalah planet terpanas yang kita tahu. Nanti kalau kamu ngeluh panas lagi, ingat, suhu di planet itu bisa mencapai 4.300 derajat Celcius. Soalnya planet itu dekat banget sama bintangnya yang bernama Kelt 9. Bintang ini jauh lebih panas dan lebih besar dibanding matahari. Para ahli yakin bintang raksasa ini bakal melenyapkan seluruh planetnya karena panasnya itu. Mungkin kayak sauna matahari ya. Semua hal di bumi dan semua hal yang bisa dilihat manusia di luar angkasa dengan bantuan teleskop dan alat lain adalah materi normal. Materi itu terdiri dari atom dan molekul. Jumlahnya cuma 5% dari alam semesta loh. Hampir 3/4 alam semesta adalah energi gelap. Astronom bahkan nggak bakal tahu tentang itu kalau beberapa puluh tahun lalu nggak diketahui bahwa perluasan alam semesta nggak melambat. Malah sebaliknya, alam semesta semakin cepat. Artinya, ada kekuatan membingungkan yang menghalangi gravitasi. Itu disebut energi gelap. Pengelasan dingin adalah fenomena di luar angkasa saat dua potong logam yang sama dengan mudah menyatu tanpa panas. Sekitar 700 tahun lalu, peristiwa misterius yang terjadi mungkin bikin Venus berada di tempatnya sekarang. Emang sih, astronom nggak bisa ngelihat langsung permukaan planet ini karena permukaannya tertutup awan tebal. Tapi misi luar angkasa yang udah dikirim ke planet panas ini mengungkap bahwa Venus dipenuhi gunung berapi yang memuntahkan api, pegunungan besar, kawah, dan dataran lahar. Suhu di planet ini juga tinggi banget sampai bisa melelehkan tembaga. Tekanan atmosfernya sangat besar sampai bisa menghancurkan makhluk hidup yang nggak sengaja ke sana. Belum cukup, atmosfer planet ini dipenuhi awan asam sulfat yang berbahaya. Baunya aja lebih parah daripada telur busuk loh. Karbon dioksida yang merupakan komponen utama atmosfer Venus ditambah asam sulfat menghasilkan efek rumah kaca yang sangat kuat. Akibatnya, atmosfer bawah dan permukaan planet ini termasuk tempat terpanas di seluruh tata surya. Ukuran bintang neutron sama kayak kota kecil, tapi masanya sekitar 1,4 kali massa matahari. Bintang ini terbentuk waktu bintang masih mati dan intinya runtuh. Intinya terus menekan sampai semua elektronnya hancur, sehingga cuma meninggalkan neutron. Ini bikin bintang neutron salah satu benda terpadat di alam semesta. 1 sendok teh materi bintang neutron aja bisa punya berat 1 miliar ton loh. Pantesan aja ngambil sampel ini dan mengirimnya ke bumi bakal susah banget. Soalnya gravitasi di bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Karena pengaruh bulan pada bumi, planet kita pelan-pelan berputar semakin lambat. Iya, pelan-pelan banget. Sekitar 17 milidetik setiap 100 tahun. Jadi bakal butuh 140 juta tahun sebelum sehari jadi 25 jam. Berarti waktu dinosaurus menghuni bumi cuma ada 23 jam sehari dong.
Cuma ada sedikit banget aktivitas yang terjadi di dalam bulan dan hampir nggak ada atmosfer di sekelilingnya. Makanya, saintis bisa nyari tahu kawah tumbukan yang tersebar di permukaan satelit kita selama miliaran tahun. Saat meneliti kawah itu, astronom menemukan kalau bulan dengan planet kita mengalami pembombardiran berat akhir sekitar 4 miliar tahun lalu. Peristiwa ini juga dikenal sebagai bencana bulan. Jangka waktu ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Selama itu, banyak asteroid menabrak bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Teori saintifik terbaru mengungkap bahwa Venus mungkin punya iklim stabil selama miliaran tahun sebelum terjadi masalah. Astronom melakukan penelitian dan membuat model dunia Venus virtual. Model ini menggambarkan sebagian besar sejarahnya. Planet panas ini dulunya punya lautan dengan air dalam bentuk cair, suhu yang cukup, dan lempeng tektonik yang stabil. Bahkan, Venus mirip bumi di awal kehidupannya. Saintis memperkirakan periode perkembangan mirip bumi ini berlangsung lebih dari 3 miliar tahun. Saturnus adalah planet yang kecepatan anginnya lebih dari 1770 km per jam di khatulistiwanya. Saturnus juga punya cincin yang paling menonjol. Atmosfer Saturnus nggak begitu beda dari permukaannya, tapi semakin dalam, semakin tinggi tekanannya, dan hidrogennya jadi cair. Semakin jauh ke tengah planet, gas cair ini berubah menjadi hidrogen metalik, kayak Jupiter. Saturnus mungkin punya inti berbatu, dengan hidrogen dan helium yang mengelilinginya. Di sisi lain, meskipun planet ini terdiri dari bahan berbatu, intinya mungkin cair. Manusia udah menjelajahi luar angkasa selama 60 tahun dan upaya itu jelas terbayar. Semua planet di tata surya udah kita jelajahi sekarang, bahkan planet katai kayak Pluto dan Ceres. Sebagian besar eksplorasi dilakukan oleh program Voyager NASA yang dimulai tahun 1977. Voyager 1 dan 2 mengumpulkan informasi terkait planet, satelitnya, sistem cincin unik, dan medan magnetnya. Wahana antariksa kembar ini terus mengirim data ke bumi, dan saat ini Voyager 1 berada di medium antar bintang. Langit mungkin kelihatan tenang waktu dilihat dari bumi, tapi Bima Sakti bakal ngalamin tabrakan besar dengan galaksi Andromeda 4 miliar tahun dari sekarang. Pasang alarm ya, kedua galaksi ini bakal bertemu dan keduanya nggak akan bertahan. Bintang akan berhamburan dan rasi akan terpisah. Akhirnya, dua raksasa ini akan menyatu dan membentuk galaksi elips. Tapi menurut National Geographic, matahari dan bumi akan bertahan. Semua makhluk di bumi bakal ngelihat pemandangan indah saat kedua galaksi ini menyatu.